Bab 1199. Di balik semuanya, Vincent sedikit cemas, wajah Sally Liu benar-benar mencengangkan, sekarang ditambah Pregi Dugu, jika dibandingkan dengan putrinya Anita, dari segi fisik dia biasa-biasa saja, dan dari segi penampilan, dia tidak cantik, dia tidak memiliki daya tarik sama sekali. Anita masih muda, meski cantik, tapi butuh beberapa tahun baru memiliki kekuatan tarik. Wanita, bukankah mereka semua seperti ini? Yang mulia, aku mendengar bahwa area barat dunia spiritual juga melakukan semacam eksperimen. Selama ini, Louis Lu telah memikirkan tentang ini dengan penuh rasa ingin tahu. Raja Iblis Langit, Karin Chu, Jovi, tak terhitung banyaknya orang yang menanamkan pesan ini dalam diri mereka. Raja Iblis Langit bahkan menyombongkan diri jika percobaan berhasil, dapat menjamin orang akan berhasil selamat dari bencana 10.000 tahun. Perubahan dari Jovi sangat tidak normal, menurutnya Jovi hanyalah ahli di alam dewa bumi pada awalnya. Tapi bisa tiba-tiba langsung naik. Apalagi ini tidak sesederhana itu. Ada terlalu banyak keraguan dalam hal ini. Dia pikir area timur dunia spiritual seperti itu, tetapi tidak menyangka area barat dunia spiritual bahkan lebih menakutkan. Baru saja mendengar tentang eksperimen Vincent, sebagai pemimpin area barat dunia spiritual, dia harusnya tahu lebih banyak. Ketika pertanyaan ini diajukan, Vincent mengerutkan kening. Vincent telah lama hancur oleh apa yang disebut eksperimen ini, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa eksperimen ini mengerikan. Ketika Louis Lu bertanya, hati Vincent bergetar, dia melirik Louis Lu dengan hati-hati, dan bertanya ragu-ragu, "Tuan Kaisar Siluman, apakah kamu tertarik dengan percobaan ini?" Louis Lu mengangguk, dan menjawab dengan ringan, "Aku hanya dengar kalau eksperimen ini relatif populer di area barat dunia spiritual, jadi aku ingin tahu lebih banyak tentangnya." Ras iblis di area timur dunia spiritual eksperimennya tidak terlalu dibesar-besarkan, tetapi di area barat dunia spiritual tampaknya telah tersebar di seluruh wilayah. Hien Song bahkan mengejar dan membunuh suku dalam jumlah besar. "Tuan Kaisar Siluman, kamu bisa memanggilku Vincent. Aku tidak tahu tentang area timur dunia spiritual, tapi dunia ini di area barat dunia spiritual lebih terlibat." Vincent menjelaskan dengan tenang, dipimpin oleh tahta suci, percobaan ini telah dilakukan penelitian selang belasan tahun. Dalam 2 tahun terakhir, eksperimen ini mulai berkembang tanpa bisa dijelaskan. Vincent sepertinya mengingat sesuatu yang buruk, ekspresinya tiba-tiba membeku, dan dia ragu untuk berbicara. "Tuan Vincent, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku hanya ingin tahu." Jika Tuan Vincent memiliki kekhawatiran, lupakan saja. Louis Lu berkata kepada Vincent tidak memiliki kesan yang baik tentang dia, ketika dia melihatnya pertama kali. Dia berkata dengan pemikirannya sendiri, di permukaan, Vincent adalah raja area barat dunia spiritual, tetapi dia diperintah oleh tahta suci setelah terdesak keras. Tak hanya itu, orang yang bertemu dengan tahta suci bahkan tidak berani melakukan apapun. Vincent menghela nafas dan menarik napas dalam-dalam, karena ras silumanlah yang menyebabkan keberhasilan percobaan ini. Ras siluman. Louis Lu memandang Vincent dengan ekspresi bingung, "Apalagi? Aku tidak tahu detailnya. Ketika Paus merayuku, dia memberitahuku bahwa itu adalah Raja Siluman." Vincent merendahkan suaranya sedikit, dia tidak bisa memahaminya. "Raja Siluman yang mana?" Louis Lu terkejut, ekspresinya mulai berangsur-angsur menjadi rumit. "Tuan Vincent, jangan salah paham. Aku tidak memusuhi, itu hanya terkait dengan ras siluman. Sebagai ras siluman aku harus mengerti dengan jelas." Melihat mata tegas Louis Lu, Vincent tidak bisa tidak mempercayainya, dan melanjutkan, "Aku baru saja mendengar, tetapi aku benar-benar tidak tahu Raja Siluman yang mana.
ketika tahu kalau Paus akan bereksperimen dengan manusia, aku langsung menolak, hingga Paus mengincarku selama ini. Kamu berbicara omong kosong. Raja Iblis berekor 9 Ninikin keluar dari jiwa Dewa Louis Lu, berteriak dengan keras, bagaimana bisa ras siluman bergabung denganmu, Paus dari area barat dunia spiritual? Bagaimana bisa darah kami bersama kalian? Ninikin yang terluka parah telah memulihkan diri di bintang Tao, dan segala sesuatu di luar Ninikin telah melihatnya. Mendengar perkataan Vincent, Ninikin yang juga Raja Siluman tentu saja tidak senang. Ketika Ninikin muncul, Vincent mundur beberapa langkah dengan ketakutan dan berkata dengan gemetar, "Nini, kenapa kamu di sini? Mengapa aku tidak boleh berada di sini?" Ninikin mendengus dan berkata dengan nada menghina, "Mungkinkah aku tidak bisa datang ke sini?" Mungkin Vincent tidak berani berbicara terlalu banyak dengan Louis Lu, tetapi dia dan Ninikin adalah kenalan lama, Vincent. Sebaliknya menghela nafas lega, dan dengan cepat memujinya sambil tersenyum, "Tidak, tidak, Nona Nini lama tidak bertemu, apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu, sudah terlambat bagiku untuk menyambutmu." "Sudah Vincent, jangan bicara omong kosong, cepat katakan padaku, apa yang terjadi dengan eksperimen ini?" Ninikin penuh aura, berdiri di depan Louis Lu. Vincent menghela nafas, "Oke, karena Nona Nini dan Kaisar Siluman ada di sini, mudah untuk mengatakannya. Selalu dalam keadaan non-komunikasi dengan tahta suci, tetapi lebih dari 10 tahun yang lalu, Paus tiba-tiba menemukanku dan memintaku untuk bekerja sama dengan mereka untuk melakukan percobaan." Wajah Vincent pucat, dan dia berkata dengan serius, "Awalnya, aku mendengar bahwa aku bisa selamat dari bencana puluhan ribu tahun dengan lancar, jadi aku menyetujuinya, tetapi ketika aku benar-benar memahami percobaan ini, aku menolak." Ninikin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, apakah kamu menolak hal yang begitu baik? Apakah kamu tidak ingin melalui bencana puluhan ribu tahun dengan mudah?" "Tentu saja aku mau, Nona Nini, tolong dengarkan aku." Vincent menyela Ninikin dan melanjutkan, "Arti eksperimen mereka adalah fusi. Fusi berkelanjutan. Fusion." Louis Lu dan Ninikin mengangkat kelopak mata mereka dan bertanya. Vincent mengangguk dan berkata dengan tegas, "Di barat, ada master alam spiritual kultivasi ganda. Meskipun dia berada di tingkat menengah alam spiritual, kekuatannya pasti bisa mencapai alam spiritual Dzogchen." "Apakah itu Gers?" Anita bertanya dengan mata besarnya yang berkedip. "Itu benar," Vincent berkata, "pada awalnya, mereka terus menggunakan ksatria dan master iblis kami untuk eksperimen fusion. Setiap kali eksperimen gagal. Lagi pula, tingkat keberhasilan percobaan ini hampir nol." Wajah Vincent menjadi suram. Ninikin mencibir, "Eksperimen semacam ini bertentangan dengan hukum surga, bagaimana bisa berhasil? Yang membuat aku penasaran adalah bagaimana mereka melakukannya dalam 2 tahun terakhir." Vincent tampak panik dan berkata dengan dingin, "Sekte misterius." Bersambung. Bab 1200, Teman Lama. Sekte misterius. Ninikin dan Louis Lu tertegun pada saat bersamaan. Vincent mengangguk dengan wajah pucat, dia sudah memikirkan ekspresi terkejut Louis Lu dan Ninikin, dan menjawab, 2 tahun lalu Raja Siluman mengambil harta dari sekte misterius. Mengapa kamu begitu yakin itu adalah sekte misterius? Louis Lu tampak muram. Jelas Louis Lu sama sekali tidak mempercayai perkataan Vincent. Sekte misterius sangat bermartabat, bagaimana mungkin melakukan hal yang kejam? Vincent tersenyum tak berdaya dan berkata, Tuan Kaisar Siluman, pada saat itu aku juga tidak percaya ketika mendengarnya, tetapi ketua sekte dari sekte misterius datang sendiri ke sini menemuiku. Oh,
Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu, sekte misterius dan area suci, apa yang ingin mereka lakukan? Mengapa ingin mencarimu? Ninikin menyela Louis Lu, tunggu Vincent selesai berbicara dulu. Melihat ekspresi mendominasi Ninikin, Vincent tahu kalau Raja Siluman Ekor 9 memiliki temperamen buruk, bahkan berani berbicara seperti itu kepada Louis Lu. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Kaisar Siluman, sebenarnya aku masih punya identitas lain, dan karena identitas ini sekte misterius dan area suci tidak berani sembarang menyentuhku. Identitas apa? Aku adalah orang yang terpilih, kata Vincent dengan bangga, mengangkat dadanya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Bicaralah dengan jelas. Ninikin memelototi Vincent. Vincent berkata, oke, aku adalah malaikat. Malaikat apa? Malaikat yang bersayap. Ninikin berkata dengan nada menghina, itu bisa dipahami sebagai manusia burung. Vincent berkata dengan senyum canggung, kamu bisa mengatakan seperti itu, karena aku adalah reinkarnasi malaikat dari dunia atas, jadi mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Tidak berani melakukan apapun padamu. Jangan konyol, kata Ninikin dengan sedikit marah. Yah, mereka menungguku sadar dan ingin menggunakanku sebagai percobaan. Vincent berkata dengan sedih, mereka ingin menggabungkan antara ras siluman dan ras iblis. Jika percobaan ini berhasil, mereka dapat membunuh dunia atas dan menciptakan pasukan yang menakutkan. Jika benar-benar berhasil, akan sangat mudah untuk bertahan dari bencana puluhan ribu tahun. Meskipun Louis Lu tidak memahaminya dengan baik, tetapi menciptakan pasukan seperti itu akan lebih dari sekadar meratakan seluruh dunia spiritual. Mereka menyebut rencana ini, rencana yang dibuat Tuhan. Rencana Tuhan. Mendengar istilah ini, semua orang yang hadir terkejut. Ide ini benar-benar gila. Masalahnya, mereka sudah melaksanakan langkah pertama. Itu benar, sejujurnya jika bukan karena itulah percobaan, aku tidak bisa memimpin, aku akan sangat setuju dengan mereka. Vincent berkata dengan ekspresi kecewa, aku seorang malaikat. Apa perbedaannya dengan kematian? Di mana harga diri aku? Apa martabatmu? Ninikin berkata dengan nada menghina, karena kamu mengatakan itu adalah sekte misterius, aku bisa mengerti jika mereka harus melakukan ini. Mengapa kamu mengatakan itu? Bukankah sekte misterius membela dunia spiritual? Seru Louis Lu. Ya, itu sebabnya aku katakan, sekte misterius melakukan hal yang benar. Ninikin membentak, Louis Lu, sekte misterius hanya melakukannya untuk melindungi keberadaan dunia spiritual. Untuk mempertahankan dunia spiritual dan selamat dari bencana puluhan ribu tahun, mereka dapat melakukan apapun. Sebenarnya pada saat Raja Iblis Langit mengeluarkan token sekte misterius, aku sempat ragu. Louis Lu tidak heran mengapa Raja Iblis Langit memiliki token sekte misterius. Setelah mendengarkan kata-kata Ninikin, Louis Lu mengingat semua yang dikatakan Selir Yuni kepadanya, dan tiba-tiba merasa lega. Benar, Selir Yuni juga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa untuk meningkatkan kekuatannya, dia bisa melakukan apapun yang dia bisa. Ketika dia melawan ras iblis, Selir Yuni juga mengatakan bahwa dia menyelamatkan dirinya sendiri karena alasan khusus. Jika tidak pada saat itu, dia mungkin telah dibunuh oleh Angmos Suan. Kak Nini, aku mengerti apa yang kamu katakan. Louis Lu berkata dengan datar, aku secara otomatis mengetahuinya. Ninikin mencibir, ketua sekte misterius adalah ibu mertuamu, mengapa kamu tidak ingin bergabung dengan ibu mertuamu menyakiti ras siluman kami? Bagaimana mungkin? Louis Lu tersenyum canggung, aku hanya sedikit penasaran. Ketika aku kembali, aku akan meminta Rory untuk mencari tahu.
Louis Lu, izinkan aku mengatakan kata-kata tidak enak didengar dulu. Jika kamu berani melakukan apa saja untuk menyinggung ras siluman, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Nini Qin berkata dengan kejam. Louis Lu tersenyum canggung. Untuk melawan mayat iblis, ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan semua angkatan bersenjata, bahkan di tengah malam, yang lebih ketat daripada pencegahan ras iblis di kota Louis. Kediaman yang diatur Vincent untuk Louis Lu adalah sebuah tempat yang besar, dapat dikatakan sebagai kondisi terbaik di ibu kota kekaisaran selain dari kamar tidurnya sendiri. Meski begitu, menara pengawas ditumpuk dengan batu besar di mana-mana untuk berjaga-jaga. Setelah Vincent membawa Louis Lu ke dalam ruangan itu tidak semewah yang dibayangkan. Louis Lu sedikit terkejut. Melihat Vincent menepuk dinding, tiba-tiba sebuah pintu terbuka di dinding batu, sebuah jalan menuju ke bawah tanah muncul di bawah pintu. Tuan Kaisar Siluman, ayo ikuti aku, kata Vincent. Louis Lu terdiam sesaat, dan mengikuti Vincent ke dalam ruangan. Saat dia menaiki tangga, dinding tertutup secara otomatis. Keduanya terus berjalan hampir beberapa ratus meter sebelum akhirnya sampai di ujung, dan sebuah gerbang batu muncul di depan mereka. Tuan Kaisar Siluman, aku akan pergi dulu, dan di sini ada seorang teman lamamu. Vincent berbalik dan pergi setelah berbicara. Louis Lu mengerutkan kening, tidak tahu mengapa Vincent menyuruhnya ke sini, tempat ini aneh. Teman lama. Mungkinkah itu Sali Liu? Louis Lu segera menolak gagasan itu. Jika itu Sali Liu, Vincent tidak akan pernah begitu misterius. Tidak diragukan lagi, untuk saat ini, tempat ini yang teraman. Ditambah Pregi Dugu dan Nini Qin bersama, meskipun Vincent punya rencana lain, itu tidak akan menjadi masalah. Louis Lu mendorong pintu batu yang tebal, dan cahaya keemasan mengalir ke wajahnya. Ruangan itu diselimuti kabut hitam, dan energi iblis yang kuat memenuhi setiap sudut ruangan, membuat Louis Lu mengerutkan kening tak terkendali. Yang lebih mengejutkan Louis Lu adalah ada seorang wanita berdiri di tengah ruangan. Wanita itu berpakaian putih, dengan rambut panjang menutupi bahunya, dan punggungnya menghadap Louis Lu. Lekukan yang sempurna bahkan lebih mendebarkan, dan harumnya sampai ke hidung, tidak tahu apakah karena aroma rumah ini atau karena wanita ini, yang membuat Louis Lu merasa gelisah. Kamu siapa? Apa kita saling kenal? Wanita itu berbalik perlahan, dan Louis Lu berseru, mengapa kamu ada di sini? Bersambung. Bab 1201. Misi Chais Chi. Saat ini, detak jantung Louis Lu hampir berhenti. Wanita itu berbalik menghadap Louis Lu. Pemandangan indah itu membuat darah warisan Louis Lu melonjak. Sosok sempurna itu seperti sepotong batu giok indah yang diukir dari langit. Dari atas ke bawah, ada aura yang luar biasa. Mata indah seperti air itu sepertinya mencakup segalanya. Ini adalah wajah yang cantik, aneh dan akrab. Aku menunggumu di sini. Ada jejak kelembutan dalam suara tercekik wanita itu. Menungguku. Louis Lu tersenyum, melangkah maju, dan hendak memeluk wanita itu ke dalam pelukannya. Tetapi tanpa diduga, wanita itu dengan cepat menghindar. Wanita itu tertawa, kamu masih sangat nakal. Kenapa tidak boleh? Chais Chi, sudah lama kita tidak bertemu, apakah kamu tidak merindukanku? Louis Lu memandang Chais Chi yang berpakaian putih, penampilanmu sangat berbeda. Kamu jauh lebih cantik jika tidak memakai pakaian pria, kami bilang kamu menungguku. Aku bertanya mengapa kamu ada di sini. Chais Chi memiliki wajah yang tenang, tidak terlihat arogans dari ras iblis. Aku tidak perlu menjelaskan. Seseorang memberitahuku bahwa kamu pasti akan datang, jadi aku menunggumu di sini.
Selain itu, orang itu juga memberitahuku arti dari keberadaanku. Orang itu. Louis Lu mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa? Apa arti keberadaan? Apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak mengerti? Chais Ji menggelengkan kepalanya, dan menjawab dengan datar, itu tidak penting lagi. Dia bersandar di depan Louis Lu, dan berbisik di telinga Louis Lu. Kemudian dengan tangan mungilnya yang lembut, dia dengan lembut melepas baju Louis Lu. Perubahan mendadak ini membuat Louis Lu mendorong Chais Ji, apa yang akan kamu lakukan? Chais Ji tidak peduli dengan apa yang dikatakan Louis Lu. Tubuhnya melilit tubuh Louis Lu seperti hantu, dan bibir merahnya yang halus hendak menyentuh Louis Lu. Sudut mulut Louis Lu berkedut, dia ingin menolak, tetapi aroma aneh masuk ke hidung Louis Lu lagi. Seketika jiwa dewa Louis Lu bergetar, dan tanpa sadar berbaring di lantai bersama Chais Ji. Setelah itu, jejak nafas perlahan mengalir ke tubuh Louis Lu. Louis Lu, anggap saja ini sebagai mimpi. Setelah malam ini, kita tidak ada hubungan. Chais Ji berbisik di telinga Louis Lu. Tiba-tiba, Louis Lu terbangun dalam sekejap, mendorong Chais Ji pergi dengan kekuatan besar, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Merasa ada yang tidak beres, Louis Lu menatap Chais Ji dengan tegas. Kenapa? Chais Ji bertanya dengan ekspresi terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, kamu bahkan tidak ingin melakukannya denganku. Bukankah kamu mulai berpikir buruk? Apa yang ingin kamu lakukan? Louis Lu meraung, bicaralah dengan jelas. Menghadapi wanita cantik seperti itu, pria manapun pasti tidak akan bisa menahan diri. Hanya semua ini, sangat aneh. Jika dia membiarkan dirinya merampok keperawanan seorang wanita tanpa alasan, Louis Lu tidak akan bisa melakukannya. Terlebih lagi hati Louis Lu sudah ditempati oleh mereka, bagaimana dia bisa dengan mudah mengkhianati mereka? Melihat Louis Lu yang marah, ekspresi Chais Ji kembali tenang, bukan apa-apa, aku hanya ingin memberikan diriku untukmu, dan ini juga misiku. Misi apa? Chais Ji menjawab, tidurlah bersamaku, maka kamu akan dapat menerobos lagi. Apa? Louis Lu memandang Chais Ji dengan tercengang, dan apa yang dikatakan Chais Ji mengejutkan Louis Lu. Dia berseru, siapa yang memberitahumu ini? Louis Lu terlihat sangat terkejut, dan menatap Chais Ji dengan tatapan kosong. Maaf Louis Lu, aku tidak bisa memberitahumu, aku hanya bisa memberitahumu bahwa ini adalah misiku, itu saja. Chais Ji menggigit bibirnya yang manis sedikit, air mata berlinang di matanya, seperti jika suatu keputusan telah dibuat. Aku tidak tahu di mana kamu mendengarnya, dan aku tidak tahu mengapa kamu ada di sini, tetapi jika kamu ingin tidur denganku hanya agar aku bisa menerobos, maaf aku tidak bisa melakukannya. Louis Lu mengenakan pakaiannya. Louis Lu, kamu juga tahu bencana puluhan ribu tahun sudah dimulai, hanya ada satu cara. Cukup Chais, aku tidak mengerti misi apa yang kamu bicarakan, tapi semua ini diberitahu oleh ketua sekte misterius. Louis Lu bertanya dengan dingin. Chais Ji gemetar dan berkata, ya. Louis Lu langsung mengambil tangan kecil Chais Ji yang lembut, dan berkata, meskipun wanita cantik sepertimu sangat menggoda, mengapa kamu menggunakan kesucianmu untuk membantuku? Lupakan saja. Aku tidak ingin menentang keinginanmu. Louis Lu tertawa. Chais Ji mati-matian melepaskan diri dari tangan besar Louis Lu, tersenyum masam, dan menatap Louis Lu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut seorang playboy sepertimu. Cih, kamu selalu salah paham denganku. Louis Lu sedikit tersenyum, aku orang yang sangat berprinsip, dan tidak ada yang bisa membuatku melanggar prinsipku.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Louis Lu, Chais Ji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki sisi seperti itu. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu akan benar-benar melewatkannya. Ikut aku, mari kita bicarakan nanti, kata Louis Lu. Chais Ji berdiri di tempatnya, matanya penuh cinta, ekspresinya sedikit sedih, dan dia tersenyum kecut. Maaf, aku tidak bisa pergi. Mengapa? Belum waktunya. Jangan banyak omong kosong. Louis Lu merangkul Chais Ji, dan berjalan cepat menuju pintu. Saat dia menyentuh gerbang batu, tubuh lembut Chais Ji sepertinya merasakan kekuatan yang kuat, dan dia langsung terbang keluar. Louis Lu terkejut, kenapa begitu? Chais Ji menggelengkan kepalanya. Louis Lu, seperti yang aku katakan, ini adalah misiku. Jika aku tidak menyelesaikan misiku, aku akan disegel di sini selama sisa hidupku. Omong kosong. Louis Lu memarahi, maksudmu, itu yang kamu butuhkan. Bantu aku meningkatkan kultivasiku. Chais Ji mengangguk, dan menjawab dengan tegas, ya. Lalu kamu bisa keluar. Louis Lu bertanya. Tidak, orang itu memberitahuku bahwa setelah membantumu meningkatkan kultivasimu, aku akan menghilang begitu saja. Chais Ji dengan lembut menutup matanya yang indah, tanpa ada gangguan di hatinya, dan berkata pelan. Louis Lu bertanya dengan bingung, mengapa ini terjadi? Apa yang terjadi padamu setelah itu? Aku tidak bisa mengatakannya, bantu saja aku menyelesaikan misi ini. Louis Lu membanting tinjuannya ke tanah dan meraung dengan marah, apa yang tidak bisa kamu katakan? Misi yang menyebalkan, aku akan bertanya kepada ketua sekte misterius sekarang juga. Apa yang ingin dia lakukan? Chais Ji segera menghentikan Louis Lu, itu bukan salahnya, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Itu semua karena kamu. Karena, aku adalah takdir paling kritis bagimu untuk mengatasi kesengsaraan iblis hati. Bersambung.